Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pada hari ini, pada mata kuliah kewirausahaan ya, kita akan membahas mengenai bagaimana peluang usaha di dalam praktik kebidanan. Peluang entrepreneurship sendiri dalam pelayanan kebidanan itu terbagi menjadi 3 besar ya. Yaitu asuhan komplementer dalam pelayanan kebidanan, kemudian technopreneur dan socialpreneur. Komplementer sendiri adalah cabang ilmu yang menerapkan pengobatan non-konvensional. Nah, komplementer ini dalam pelayanan kebidanan sudah menjadi visi ya, baik itu untuk program studi D3 kebidanan maupun program studi sarjana kebidanan dan pendidikan profesi bidan di Stikes Baiturahim Jambi. Jadi visi kita adalah unggul dalam kebidanan komplementer. Nah, maka komplementer ini sendiri ya, selain menjadi mata kuliah khusus di dalam kurikulum yang ditambahkan, yang menjadi mata kuliah kekhususan kita, di dalam kewirausahaan pun saya tambahkan mengenai komplementer ini sendiri. Karena untuk saat ini ya, trennya komplementer ini menjadi suatu tambahan pelayanan ya, ketika misalnya bidan memberikan atau memiliki sebuah klinik atau praktik mandiri dalam memberikan asuhan kebidanan, mulai dari ruang lingkup hamil mulai dari ruang lingkup sebelum hamil ya, prakonsepsi hingga menopause, itu bidan-bidan sudah mulai melek lah istilahnya ya, sudah mulai banyak yang mengikuti pelatihan dan menerapkan asuhan komplementer ini dalam pelayanannya. Nah, tujuannya apa? Dalam asuhan komplementer ini tentu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk upaya promotif gitu ya, seperti berupa edukasi barangkali ya, share informasi dan sebagainya. Kemudian upaya preventif ya, upaya pencegahan seperti vaksinasi ataupun barangkali kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti melakukan stimulasi tumbuh kembang bayi dengan pijat bayi, baby spa, seperti itu, kreatif dan rehabilitatif. Jadi fungsinya adalah sebagai terapi pendukung untuk mengontrol gejala serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, hanya saja barangkali tantangannya saat ini adalah komplementer ini belum bisa diterima di dalam kedokteran konvensional, tetapi arahnya sepertinya ke depan gitu, pelan-pelan akan bisa diterima gitu ya, seiring dengan banyaknya penelitian-penelitian yang dilakukan barangkali oleh praktisi, oleh akademisi terhadap komplementer ini sendiri ya, seperti orang sudah mulai meneliti bagaimana efektivitas akupressure untuk menangani mual dan muntah, bagaimana efektivitas pemberian jahe terhadap frekuensi mual dan muntah pada ibu hamil misalnya, bagaimana efektivitas jimbal atau latihan jimbal atau pose yoga tertentu atau sunah Maryam terhadap percepatan kala 1 pada persalinan misalnya, seperti itu. Nah, asuhan komplementer pun sendiri sudah ada legalitasnya sejak kementerian dari Kemenkes ya, keputusan Menteri Kesehatan nomor 1109 strip Menkes strip Per strip 9 tahun 2007 tentang pengobatan komplementer alternatif. Nah, jadi ini menjadi suatu peluang ya, menjadi berita positif ya untuk kita untuk mengembangkan profesionalisme dalam praktek asuhan kebidanan yang komprehensif dan holistik kepada pasien. Jadi paradigmanya dirubah, artinya ketika ada klien jangan diselesaikan langsung dengan terapi farmakologi atau misalnya dikit-dikit dikasih obat lah istilahnya ya, ada keluhan dikit kasih obat seperti itu. Padahal sebenarnya dalam melakukan asuhan kita harus berparadigma ya,
melakukan asuhan secara komprehensif dan holistik. Jadi memandang pasien itu secara menyeluruh, tidak hanya fisiknya saja yang kita kaji, tetapi dari aspek sosial, aspek mental, spiritual. Kemudian apa saja peluang usaha dalam komplementer kebidanan? Ini meliputi ada perawatan bayi, perawatan anak, perawatan ibu, ya, olah fisik dan pikiran, hipnoterapi, terapi herbal, akupuntur dan acupressure. Jadi yang sekarang lagi booming-boomingnya itu adalah seperti baby spa ya. Baby spa itu terdiri dari baby gym gitu ya, baby swim dan pijat bayi. Untuk perawatan anak ya, ada seperti kids spa atau klinik tumbuh kembang, kemudian pijat ibu hamil, pijat ibu nifas dan sebagainya. Nah, ini adalah peluang-peluang usaha asuhan komplementer yang bisa kita terapkan nanti pada saat kita melakukan pelayanan, baik itu kita pelayanan secara mandiri ataupun nanti pada saat kita melakukan pelayanan di Vaskes, fasilitas kesehatan tempat kita bekerja. Ini ya kurang lebih, yang ini yoga ya, atau mungkin latihan dengan gimbal. Kemudian di sini adalah daula ya. Jadi bidan itu kalau di luar negeri trennya ada yang menolong persalinan, tapi ada juga yang mendampingi persalinan. Jadi dia benar-benar mendampingi ibu, kemudian mengatasi semua keluhan ibu, memberikan afirmasi positif sehingga ibu melalui persalinan dengan tanpa cemas ya, minim nyeri seperti itu. Dan fisiologis, berjalan fisiologis. Ini seperti ini adalah acupressure ya. Kemudian adalah pijat bayi, ini adalah baby swim ya, yang kenal dengan baby spa, dan klinik tumbuh kembang. Nah, bidan sendiri sebagai technopreneur adalah menggunakan media sosial dalam promosi layanan kebidanan. Jadi sekarang banyak juga bidan-bidan yang dia membuat sebuah konten gitu ya, konten-konten positif, konten-konten edukasi, baik itu melalui Instagram ataupun sosial media yang sekarang lagi booming, TikTok gitu ya. Seperti bidan novel yang terkenal dengan persalinan dengan metode tiup-tiupnya, dia menggunakan TikTok sebagai media edukasi ya, baik itu untuk bidan-bidan maupun ibu-ibu hamil terutama. Kemudian seperti bidan Yesi Aprilia, itu adalah bidan yang banyak sekali memberikan konten-konten bagaimana menjalani kehamilan dengan afirmasi positif dan banyak lagi hal yang lainnya. Nah, ini bisa kalian mulai dari sekarang gitu ya. Mulai dari sekarang bisa merintis karir sebagai bidan technopreneur. Jadi menggunakan media sosial dengan mengenalkan asuhan kebidanan pada masyarakat luas. Kemudian kalau untuk selanjutnya adalah seperti ini juga, misalnya bidan yang membuat aplikasi patograf. Nah, itu juga adalah bidan yang sebagai technopreneur ya. Artinya dengan aplikasi yang dibuat memudahkan suatu pekerjaan yang sekarang serba digital gitu ya. Dan ketika banyak yang menggunakan aplikasi itu ya tentu saja itu akan mendatangkan pendapatan bagi bidan itu sendiri. Jadi banyak sekali peluang-peluang untuk menjadi technopreneur gitu ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri technopreneur itu baru berkisar sekitar 1,56%, jauh dibandingkan Amerika, Cina ataupun tetangga ya, Malaysia. Nah, sementara ya menurut Cambridge-Tech itu target minimal kita mencapai 2-4%. Nah, ini ya kesempatan bagi kalian semua ya untuk bisa generasi-generasi Z ini untuk bisa berkarir sebagai technopreneur, terutama bidan. Kemudian ini adalah pengertian technopreneur ya berdasarkan dari pendapat pakar ya, dimana technopreneur ini identik dengan entrepreneur yang menggunakan teknologi ya untuk mentransfer gitu ya, mentransfer hal-hal yang baik gitu. Kemudian di sini
Intinya adalah technopreneurship ini adalah baik ini seperti yang saya sudah pernah sebelumnya saya singgung ya, ini adalah aplikasi pantograf digital. Jadi aplikasi berbasis sistem operasi Android yang digunakan sebagai alat pemantau kemajuan persalinan mengacu pada pantograf WHO. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kalian misalnya punya ide gitu ya, tidak boleh diaplikasikan gitu ya, bekerja sama barangkali dengan ahli-ahli IT untuk menuangkan ide ataupun gagasan yang kalian punya sehingga bisa terwujud dalam bentuk aplikasi yang bisa digunakan dalam pelayanan kebidanan. Nah, maka kalian sudah bisa disebut sebagai technopreneur. Kemudian ini ya, yang seperti yang tadi saya singgung ya, Bidan Yesi, dia boleh kalian nanti main ke YouTube-nya ya, channel YouTube-nya di sini sudah saya screenshot. Banyak sekali informasi-informasi positif yang bisa menambah wawasan kita. Nah, bidan sebagai socialpreneur ya, pada dasarnya kita sudah lama ya, bidan ini secara dari dulu hingga sekarang dia sebenarnya agent of change ya. Bidan masih menjadi ujung tanduk dari pelayanan kesehatan ibu dan anak. Jadi kita adalah memang menjadi tumpuan pertama untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak ya. Sudah lama memang menjadi promotor dan advokator masyarakat. Hanya saja barangkali ini bisa lebih diperluas gitu ya, melihat bagaimana bisa meneruskan perjuangan bidan-bidan sebelumnya ya, yang mereka berjuang tanpa pamrih gitu, tanpa memikirkan hal yang lain, memang murni untuk mengabdi ataupun memberikan pelayanan sepenuh hati pada masyarakat. Nah, mereka bisa menyelesaikan ataupun menghadapi situasi dan kondisi di masing-masing daerah, karena setiap daerah itu memiliki masalah kesehatan tersendiri ya, dimana dipengaruhi oleh sosial budaya. Nah, seperti itu. Jadi bidan yang melakukan perubahan ya, terus-menerus melakukan promosi dan advokasi perlindungan pada masyarakat ya, yang berhasil merangkul semua lini atau barangkali semua stakeholder ya, lapisan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah kesehatan. Nah, bidan itu sudah bisa disebut sebagai socialpreneur ya. Ketika misalnya di daerah kalian, misalnya di daerah Kerinci, tinggi angka stuntingnya, dan itu tidak bisa hanya diselesaikan oleh bidan itu sendiri, harus merangkul stakeholder mulai dari kader-kadernya ya, mulai dari kepala puskesmasnya, mungkin barangkali mulai dari ibu kepala PKK-nya, mulai dari kades kepala desanya sampai ke tingkat tertinggi. Semua itu jika bisa dilakukan ya, untuk bisa mengatasi masalah stunting. Jadi masalah-masalah kesehatan ini yang terjadi di masyarakat biasanya memang tidak bisa hanya diselesaikan sendiri gitu ya. Nah, apakah kalian nanti yang turun atau memang berniat untuk kembali ke desa siap menjadi socialpreneur? Silahkan dijawab di dalam hati ya. Oke, jadi intinya socialpreneur itu adalah perubahan sosial dan wirausaha ya. Nah, ini dia yang sudah saya sebut sebelumnya ya. Bidan Yesi ini adalah bidan yang concern terhadap yoga ya. Jadi dia concern terhadap pengembangan yoga ya, melatih gitu ya. Makanya dia juga adalah trainer, melatih bidan-bidan untuk bisa memberikan pelayanan atau olah fisik yoga seperti itu, dan juga memberikan pelayanan yoga ini kepada kliennya, karena dia juga kalau nggak salah dia punya klinik ya, klinik bidan. Dia juga adalah technopreneur tadi yang saya sebutkan, bahwa konten di YouTube-nya, Instagram-nya ya,
Kalau TikTok saya nggak tahu ya, karena saya nggak punya akun TikTok. Jadi yang saya lihat di Instagram dan YouTube-nya itu followernya cukup banyak, sehingga konten-kontennya cukup edukatif, informatif, dan menarik gitu. Jadi disampaikan dengan amat sangat menarik dan profesional. Kemudian cuy juga adalah author ya, penulis buku. Jadi banyak sekali bukunya yang sudah terbit di pasaran. Ini salah satu contoh bukunya. Kemudian ada lagi bidan novel ya, yang sekarang lagi booming dengan metode tiup-tiupnya. Dia aktif di TikTok dan Instagram ya. Setiap dia memberikan pelayanan, barangkali ini sudah izin pasiennya ya, dia posting gitu, sehingga ini menjadi rujukan. Dan hampir saya lihat beberapa alumni atau bidan-bidan yang saya kenal, rekan sejawat yang saya kenal, mengadopsi metode tiup-tiup ini pada saat membantu persalinan. Dan testimoni bidan-bidan tersebut memang hasilnya adalah persalinannya memang minim robekan gitu ya. Nah, seperti itu. Barangkali mungkin ini bisa kalian main ke sini, atau barangkali bisa intip ya status sosial medianya. Kemudian ada lagi bidan Leni ya, yang terkenal dengan tulisannya salah nih, hypnobirthing ya, bukan breathing. Hypnobirthing itu adalah bagaimana mengkondisikan pikiran pada saat proses persalinan dengan afirmasi positif. Nah, bidan Lani ini juga aktif ya, melakukan pelatihan-pelatihan kepada bidan ataupun ibu dan pasangannya. Dan makanya dia juga disebut sebagai trainer gitu ya. Kemudian dia juga adalah author. Selain itu, banyak sekali dia sudah menelurkan kaderisasi. Jadi makanya ya cukup terkenal ya, sama seperti bidan Yesi. Ada lagi bidan Umi Susrawati. Jadi ibu ini basicnya dosen, kemudian dia concern pada ilmu hipnoterapi gitu ya, dan ini pernah main ke Jambi, memberikan, kita undang untuk pelatihan hipnoterapi untuk mahasiswa dan dosen tahun 2019 kalau nggak salah ya, kalau nggak saya salah ingat. Jadi saya juga ikut ikut pelatihan oleh beliau ya. Beliau adalah trainer gitu ya. Dia juga saya ikuti sosial medianya. Baru-baru ini dia juga setelah di hipnoterapi sebagai certified instruktur terbaik kalau nggak salah, the best of the year tahun berapa gitu ya. Lalu ini dia concern untuk belajar tentang baby and mom treatment, dan itu dia terapkan di klinik yang dia punya. Jadi dia punya klinik baby and mom and spa, dimana sebelumnya dia juga sudah punya klinik hipnoterapi. Ibu Umi ini juga adalah pendiri yayasan, dimana dia punya SMK kesehatan ya. Nah, kalau sekarang barangkali menjadi dosen terbang ya, dosen luar biasa. Jadi dia tidak lagi menjadi dosen tetap di satu institusi ya, karena barangkali dia sudah sangat amat sibuk ya dengan kegiatan entrepreneurship-nya. Baik, ini bidan Robin Lim berikutnya ya. Ini barangkali paling lama ya, paling senior dibandingkan yang lain ya. Saya sudah mengenal atau mengetahui Robin Lim ini pada saat saya kuliah D3 dulu, yang terkenal dengan gentle birth-nya ataupun lotus birth-nya. Artinya ketika melahirkan dia tidak langsung memotong tali pusat. Jadi plasenta itu dilahirkan, kemudian disimpan gitu ya, bersama ditaruh di dekat bersama dengan bayi, seperti itu. Nah, ini sampai sekarang masih tetap eksis ya, masih tetap memberikan manfaat kepada banyak ibu-ibu, tidak hanya di Bali ya. Jadi pasien-pasiennya tidak hanya di kalangan masyarakat biasa, tapi juga di kalangan artis yang sampai rela datang ke Bali hanya untuk melahirkan dengan bidan Robin Lim ini.
Baik, ini ada Ibu Mugi Rahayu ya, yang sekarang sedang galak-galaknya mengenalkan tentang konsep persalinan Maryam gitu ya, dan senam Maryam. Jadi ini adalah praktisi persalinan senam Maryam yang menyatakan dia mengadopsi bagaimana kisah Maryam pada saat melahirkan Nabi Isa. Jadi bagaimana gestur perilaku Maryam pada saat itu diadopsi, dikembangkan gitu ya, disesuaikan juga dengan teori-teori kebidanan sehingga menjadi sebuah konsep yang baru. Saya sudah pernah ikut ini persalinan Maryam ini seminarnya, tapi kemudian untuk pelatihan senam Maryamnya sebagai instruktur saya sudah ikut. Barangkali memang ini adalah sebuah konsep yang cukup Islami ya, yang memang konsep yang Islami, bagaimana menyiapkan persalinan gitu ya, kemudian termasuk di dalamnya adalah senam. Dan ibu ini juga punya yayasan Ibu Bergerak ya, yang aktif untuk kegiatan-kegiatan sosial, dan juga memiliki klinik ya, yang klinik bidan yaitu Klinik Rahayu, serta dia adalah autor ya, penulis buku. Nah ini lengkap ini, makanya intinya ketika mereka bisa, kenapa kita tidak ya. Jadi silahkan mau menjadi mengembangkan entrepreneurship seperti apa ya, artinya sudah dapat gambaran bahwa apakah kita akan membuka sebuah klinik atau praktik mandiri di mana memberikan asuhan komplementer, ataupun kita fokus ke dalam entrepreneur dalam yang menggunakan kecanggihan teknologi atau technopreneur, ataupun bersiap menjadi sociopreneur. Keputusannya ada di tangan Anda sekalian. Oke, demikian saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan mata kuliah berikutnya.